Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews edisi Senin 10 Juni 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adila Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribunneros, terdapat 46 bocah berusia sekolah asal Surabaya yang terjaring razia personel gabungan Satlantas dan Satsamapta Polres Bangkalan di Sungai Tunjung, Kecamatan Burneh pada Sabtu 8 Juni 2024. Puluhan bocah itu dievakuasi ke kantor Dinas Sosial Bangkalan di Jalan Halim Perdana Kusuma untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Dalam kesempatan itu, Kaur Mintu Satuan Lalu Lintas, Ibtu Pariyadi dan Kanit Turjawali Satsamapta Polres Bangkalan, Aibtu Syahri, turun langsung memimpin gelaran razia di kawasan sungai yang berlokasi di pinggir jalan nasional. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila, selamat siang Tribuners. Patroli rutin personel gabungan Satlantas dan Satsamapta Polres Bangkalan kembali dihadapkan dengan puluhan bocah asal Surabaya yang datang secara bergerombol untuk mandi di Sungai Tunjung, Kecamatan Burneh pada Sabtu 8 Juni 2024 menjelang sore. Keberadaan bocah-bocah usia sekolah itu memantik kekhawatiran masyarakat, terutama para pengendara, karena selain berlokasi tepat di pinggir jalur poros nasional yang padat lalu lintas, Sungai Tunjung juga sangat berisiko menelan korban jiwa seperti pada kejadian seorang bocah tenggelam pada beberapa waktu lalu. Selain itu, kekhawatiran masyarakat juga terhadap para bocah dikarenakan dalam setiap bepergian ke Bangkalan mereka menghentikan laju truk atau kendaraan berkendaraan lainnya seperti pickup untuk tiba di Bangkalan. Kaur Mintu Satlantas Bangkalan itu Pariyadi mengungkapkan perilaku menghentikan kendaraan yang saat melaju kencang sangat membahayakan keselamatan para bocah dan pengendara lain. Evakuasi terhadap puluhan bocah dipimpin Pariyadi bersama Kanit Turjawali Satsamapta Polres Bangkalan itu Syahri. Terdata sejumlah 46 bocah terdiri dari 39 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Mereka kemudian dievakuasi ke kantor Dinas Sosial Bangkalan menggunakan truk operasional Satsamapta untuk dilakukan pembinaan dan penelusuran tempat tinggal. Tribuners, maraknya bocah-bocah di Surabaya dengan menggunakan laju truk di akses Suramadu untuk mandi di Sungai Tunjung, Kecamatan Burneh bukan kali ini terjadi. Karena itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan di Bagio berharap terciptanya sinergitas antara instansi-instansi di Surabaya dan Bangkalan untuk menekan gelombang bocah-bocah berdatangan ke Bangkalan dengan cara menghentikan laju kendaraan truk. Bagio berharap ada kolaborasi antara Bangkalan bersama Surabaya untuk melakukan penghalauan dan pencegahan. Setelah dilakukan pendataan dan pembinaan, sejumlah 46 bocah asal Surabaya itu dipulangkan melalui ponsel atau lingkungan pondok sosial. Demikian rekan Adila dari Bangkalan dapat kami laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kaur Mintu Satlantas Polres Bangkalan, Ibtu Pariyadi, dan Kepala Dinas Sosial Bangkalan, yakni Dwi Wibagio. Berikut untuk ketayangannya. Pak, itu anak Anjal itu dari mana aja titik yang diambil tadi? Baik, terima kasih. Anak-anak Anjal itu kami tadi berhasil mengamankan saat mandi di Sungai Burneh. Berapa jumlahnya, Pak? Itu jumlah totalnya 46 dengan rincian 39 laki-laki, 7 perempuan. Dari mana Pak mereka, Pak? Setelah kami sempat tanyakan, mereka rata-rata dari Surabaya dengan memaksa ngetop kendaraan truk untuk menuju Bangkalan. Yang khawatir di jalan raya aja, Pak, ya? Betul. Kita kan lebih kepada rehabilitasi sosialnya.
Jadi pada prinsipnya kami lihat tadi itu saya tanyakan, ternyata rata-rata anak-anak sekolah, masih sekolah, dan ke Bangkalan ini ingin mandi di mana nih, di Sungai Tojung itu. Jadi ada beberapa grup, jadi tidak bareng-bareng dan tidak saling mengenal sebenarnya. Nah, saya harapkan juga saya tanya tadi yang bersangkutan juga tidak ada di perempatan yang biasa ngamen dan sebagainya. Jadi hanya murni ingin mandi di Tojung. Ya kami berharap artinya nantinya ada kolaborasi baik dari Bangkalan bersama Surabaya ini untuk sama-sama menjaga di wilayah Surabaya dan juga di wilayahnya Bangkalan, sehingga sebelum masuk ke Bangkalan ini sudah dicegah di Surabaya, dan di Bangkalan yang mau ke Surabaya juga sudah dicegah. Jadi kita langkah yang kita ambil sampai saat ini ya kita ingin mendata yang bersangkutan. Setelah itu nanti karena 46 ini rata-rata Surabaya semua ya akan kita pulangkan, tapi lewat rehabilitasi di Ponsos. Jadi kita kirim ke Liponsos di Surabaya. Setelah mendaftar di PDI Perjuangan, Demokrat, dan Nasdem, bakal calon Bupati Tanah Toraja, Zadra Ketompek kini mendaftar di PSI pada Minggu 9 Juni 2024. Adapun Zadra Ketompek yang saat ini menjabat Wakil Bupati Tanah Toraja diterima Ketua DPD PSI Tanah Toraja Rianto Turonio di Sekretariat PSI Warkop Kaborok Makale Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Menurut Rianto Turonio, Zadra Ketompek merupakan pendaftar kelima di PSI. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Yoram Mangapan, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, rekan di studio. Kemarin memang Ketua DPC Gerindra Tanah Toraja, Dr. Zadra Ketompek, yang menjabat sebagai Wakil Bupati sekarang, kemarin mendaftar di PSI dan sebelumnya telah mendaftar di beberapa partai politik lainnya seperti PDI Perjuangan, Demokrat, dan Nasdem. Dr. Zadra diterima oleh tim Deks Pilkada yang diwakili Ketua DPD PSI Tanah Toraja Rianto Turonio di Warkop Kaborok, maka Selatan. Dr. Zadra Ketompek datang mendaftar tanpa ditemani oleh timnya. Pertemuan dilakukan di Warkop Kaborok. Pertemuan berlangsung singkat. Menurut Rianto Turonio, Dr. Zadra Ketompek merupakan pendaftar yang kelima di PSI. Sebelumnya sudah ada 4 orang pendaftar, yaitu Victor Datum Batara, Henry Aryo Porekun, Benedictus Papa, dan ada yang belum bisa disebutkan karena memang sementara pemberkasan. Nah, pendaftaran yang dibuka ini mulai dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 29 Juni 2024. Menurut Rianto Turonio, ini sangat luar biasa dan kedepannya akan ada lagi pendaftar yang akan masuk karena waktu yang mepet dan proses yang masih sementara berlangsung. Tanggal 29 Juni akan ditutup pendaftarannya. Dr. Zadra selaku pendaftar merupakan pendaftar yang terakhir saat ini dan memang dari kemarin sudah ada 5 pendaftar. Dalam keterangannya, Dr. Zadra memberikan komentar bahwa pada prinsipnya kita mau bekerja sama dengan semua masyarakat, membangun koalisi termasuk PSI yang sudah menerima dengan baik untuk kemajuan Tanah Toraja yang lebih kuat dan sejahtera. Demikian yang saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua DPD PSI Tanah Toraja, Rianto Turonio. Berikut untuk tayangannya. Pendaftar kemarin, kami buka pendaftar kemarin di tanggal 1 ya. Tanggal 1 dan hingga pada hari ini sudah ada 5 pendaftar
yang telah masuk, dan ini kami anggap luar biasa, dan ke depan ini mungkin masih banyak lagi yang akan mendaftar, akan tetapi kita dikejar oleh waktu karena kami akan melakukan proses. Jadi hari Sabtu yang akan datang mungkin kami akan tutup. Dan teman-teman media sudah tahu bahwa nama-nama yang telah mendaftar sudah masuk semua, sudah berkabar juga ke masyarakat Tanah Toraja. Ini merupakan kepercayaan kepada partai kami. PSI ini sangat luar biasa. Tribuners, proses sidang penembakan di Desa Bangkal Seruyan yang dilakukan Oknum Polda Kalimantan Tengah itu ATW atau Anang Triwahyu kini memasuki tahap akhir. Adapun kuasa hukum korban berharap hakim bisa melihat fakta-fakta persidangan dalam kasus penembakan di Desa Bangkal Seruyan dan tidak terpaku pada tuntutan jaksa. Seperti diketahui, tragedi penembakan di Desa Bangkal Seruyan itu mengakibatkan Taufik Nur Rahman luka berat dan Gijik meninggal dunia. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Ahmad Supriyandi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik. Terima kasih Adila, dan juga selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul, saat dapat saya katakan bahwa proses sidang penembakan di Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh oknum kepolisian bernama itu ATW atau Anang Triwahyu kini sudah mulai memasuki tahap akhir. Dan kuasa hukum korban berharap hakim bisa melihat fakta-fakta persidangan dalam kasus di Desa Bangkal tersebut dan tidak hanya terpaku pada tuntutan jaksa. Dan menurut kuasa hukum itu menurut kuasa hukum dakwaan yang dibacakan ataupun tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dinilai terlalu ringan dan diketahui sebelumnya terdakwa Anang Triwahyu menjalani sidang pembelaan pada Jumat tepatnya pada 7 Juni 2024 dan berharap hakim memberikan keringanan karena para korban telah mendapat santunan. Dan terdakwa juga menyampaikan selama menjalani tugas tidak pernah dirinya melakukan kesalahan apalagi menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Usai menjalani persidangan pembelaan terdakwa, Anang Triwahyu akan menerima vonisnya pada hari ini, tepatnya Senin 10 Juni 2024. Kuasa hukum korban penembakan tersebut, yakni Sandi Jaya Prima, berharap hakim bisa memutus perkara ini dengan seadil-adilnya serta memperhatikan fakta-fakta persidangan yang telah disampaikan oleh para saksi. Ia juga berharap agar hakim tidak seperti jaksa yang menurutnya memberikan tuntutan sangat ringan kepada terdakwa, yakni hanya tuntutan 1 tahun untuk penembakan yang menyebabkan tewasnya Gijik dan Taufik mendapat luka permanen. Menurut Sandi, tuntutan yang diberikan oleh jaksa itu sangat menguntungkan bagi terdakwa sehingga dia mengatakan bahwa jaksa ini seperti kuasa hukum terdakwa. Tadi juga menyayangkan pemeriksaan saksi dan terdakwa yang di pemeriksaan saksi dan terdakwa jaksa tidak menggali penuh fakta-fakta tidak menggali fakta-fakta persidangan lainnya. Dan hari ini terdakwa akan menerima vonisnya dan Sandi berharap hakim harus memperlihatkan keadilan kepada masyarakat yang selalu mengawasi perkara ini dan harus berani keluar dari tuntutan jaksa karena hakim memiliki penilaian sendiri dan memutuskan dengan keyakinan hati nuraninya. Mungkin begitu Adila yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, anggota DPRD Halmahera Selatan dari fraksi Nasdem, yakni Fadila Mahmud, menyoroti masalah air bersih, pendidikan, hingga tingginya kasus cabul terhadap anak di bawah umur. Adapun Fadila menyoroti sejumlah masalah tersebut dalam rapat paripurna ketiga
masa persidangan 4 dengan agenda peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Halmahera Selatan ke-21 tahun 2024, yakni yang berlangsung pada Sabtu 8 Juni. Terkait masalah air bersih, menurut Fadila, perusahaan daerah air minum harus mencari solusi perihal kualitas air. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ternate. Nur Hidayat Haji Gani, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, rekan Adila di studio dan pemirsa Tribuners dapat kami laporkan langsung terkait dengan sorotan anggota DPRD Halmahera Selatan dari fraksi Nasdem, yaitu Fadila Mahmud, yang menyoroti masalah pendidikan, air bersih hingga kasus cabul yang terjadi di Halmahera Selatan pada tahun 2024. Fadila dan Adila dan Tribuners, sebelumnya anggota DPRD Halmahera Selatan dari fraksi Nasdem Fadila Mahmud memberikan instruksi pada rapat paripurna dalam rangka peringatan HUT Halmahera Selatan ke-21 yang berlangsung pada Sabtu 8 Maret 2024 malam. Fadila menyatakan bahwa Kabupaten Halmahera Selatan yang di usia ke-21 ini, meskipun dari segi pembangunan sudah cukup mendorong kemajuan infrastruktur, namun dalam sisi lain ada hal-hal yang perlu disoroti dan diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Nah, hal-hal yang dimaksud oleh Fadila, yang dinyatakan oleh Fadila, adalah menyangkut dengan masalah air bersih, pendidikan, dan juga tingginya kasus cabul terhadap anak di bawah umur. Untuk air bersih sendiri, masalah air bersih sendiri menurut Fadila adalah layanan di perusahaan daerah air minum itu belum maksimal. Dalam hal ini, kualitas air yang didistribusi kepada setiap pelanggan tidak seperti yang diinginkan. Fadila mencontohkan misalnya ketika turun hujan, distribusi air yang bersumber dari PDM ke setiap rumah warga itu cenderung berwarna kecoklatan. Sementara untuk masalah pendidikan sendiri, Fadila menyatakan bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan soal sumber daya manusia guru, tenaga guru. Karena di berbagai sekolah saat ini menurut dia kebanyakan masih guru-gurunya masih dinilai dalam sisi kompetensi masih belum maksimal. Oleh sebab itu sumber daya manusia tenaga guru ini harus didorong. Kemudian distribusi tenaga guru juga harus merata, karena menurut Fadila di desa-desa lain atau di kecamatan lain, sekolah-sekolah yang terdapat itu memiliki guru yang masih cukup terbatas. Sementara di kecamatan yang di luar dari, bukan kecamatan terluar, gurunya yang misalnya berstatus ASN atau PNS cenderung banyak. Oleh sebab itu menurut Fadila Mahmud bahwa dalam rangka mendorong mutu pendidikan, maka distribusi tenaga guru juga harus merata di setiap sekolah. Selanjutnya, Adila dan Tribuners, anggota DPRD Halmahera Selatan dari fraksi Nasdem Fadila Mahmud juga menyoroti masalah kasus cabul terhadap anak di bawah umur. Fadila meminta kepada Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan agar intens melakukan sosialisasi terkait dengan masalah penanganan kasus cabul terhadap perempuan dan anak di bawah umur. Karena untuk saat ini di Halmahera Selatan sendiri, kata Fadila, kasus cabul ini hampir terjadi setiap tahun. Ia pun mengungkapkan bahwa ada salah satu kasus cabul terbaru, yaitu yang terjadi di Kecamatan Kaya, di mana ada salah satu bocah perempuan berusia 8 tahun yang diduga dicabuli oleh pria dewasa. Nah, oleh sebab itu Fadila meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan hal-hal ini, meskipun secara detail dia tidak memaparkan data terkait jumlah kasus cabul yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Demikian Adila dan Tribuners dapat kami melaporkan langsung dari Halmahera Selatan. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Beredar curhatan seorang wanita di akun Facebook pribadinya saat terjatuh menginjak penutup got dari kayu di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Sabtu 8 Juni 2024. Salah satu pengguna Facebook tersebut yakni bernama Rahma Arjun. Terkait hal yang dialaminya, ia pun meminta agar penanggung jawab area pantai Cacao Kolaka bisa mengganti penutup got yang terbuat dari papan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribunnews Sultra. Adrian Adnan Soleh, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Saya Adnan Soleh dari tribunsultra.com, Kolaka. Berikut ini curhatan seorang wanita di akun Facebook pribadinya saat terjatuh menginjak penutup got dari kayu di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Sabtu 8 Juni 2024. Tugu Kolaka City yang berada di Kelurahan Sea, Kecamatan Kolaka, Sultra, di mana Tugu Kolaka adalah salah satu destinasi wisata masyarakat lokal dekat pinggiran pantai Kolaka. Di sini terdapat sejumlah UMKM, makanan ringan, tempat makanan, tempat mainan anak-anak, dan pemandangan laut yang indah. Salah satu pengguna Facebook, Rahmat Arjum, menceritakan saat dirinya jatuh di got gara-gara tak sengaja menginjak Zulkifli Mansyah dan Suhaili Fadil Thohir resmi melaksanakan deklarasi sebagai pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilgub NTB 2024. Sejumlah pimpinan partai tampak hadir dalam deklarasi pasangan Zulkifli Mansyah dan Suhaili, di antaranya Ketua Partai PKS Lombok Barat Haji Nurul Adha, Sekretaris Golkar NTB Firat Spariska, dan Sekretaris PKS NTB Uhib Saadi. Selain itu juga hadir juga sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, simpatisan beserta relawan kedua pasangan calon. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok. Sinto, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Ya benar sekali Tribuners bahwasanya Zulkifli Mansyah atau biasa disapa Bang Zul dan Suhaili Fadil Thohir atau akrab disapa Abu Hel secara resmi mendeklarasikan diri duet berpasangan maju di Pilkada Gubernur di Pilkada Nusa Tenggara Barat 2024 Tribuners begitu. Berdasarkan pantauan Tribuners, keduanya tiba di tempat deklarasi yaitu Taman Bunga Deli Sehat 33 Raya Lombok Tengah. Kemudian langsung disambut oleh ratusan relawan dan pendukungnya Tribuners yang meneriakkan Bang Zul Gubernur dan Abu Hel calon wakil gubernur NTB 2024-2029 Tribuners begitu. Tampak mereka berdesak-desakan ya, ingin bersalaman dan juga ingin berfoto bareng dengan Bang Zul maupun Abah Uhel Tribuners begitu. Dalam deklarasi tersebut hadir sejumlah petinggi partai yaitu Ketua Partai PKS Lombok Barat yaitu Hajah Nurul Adha, ada kemudian Sekretaris Golkar NTB dan juga Sekretaris PKS dari NTB Tribuners begitu. Berdasarkan pantauan juga Tribuners bahwasanya mereka datang sangat kompak begitu, mereka menggunakan pakaian serba hitam yang dimana Bang Zul menggunakan kemeja jas hitam dengan celana jeans begitu, sementara Abu Hel sendiri menggunakan pakaian kemeja warna hitam dan juga sarung
warna hitam Tribuners begitu. Bang Zul dalam orasinya mengatakan bahwasanya pihaknya hari ini hanya menghadirkan petinggi Golkar dan PKS yaitu sekjennya Tribuners, karena memang menurutnya deklarasi mereka hari ini belum untuk partainya begitu ya, belum final, artinya maksud saya bisa berubah-ubah atau dalam hal ini masih berproses Tribuners begitu, yang dimana artinya berdasarkan komunikasi yang disampaikan oleh Bang Zul dengan Partai Golkar bahwasanya saat ini pihaknya terus melakukan intens komunikasi dengan DPP Golkar untuk kemudian memfikskan begitu ya rekomendasi untuk pasangan Bang Zul dan Abau Hel ini Tribuners begitu. Pihaknya juga telah memastikan bahwasanya untuk partai-partai lainnya ya terus berproses hingga saat ini, termasuk di PKB, kemudian Nasdem, Demokrat dan partai-partai lainnya Tribuners begitu. Bang Zul kepada media mengatakan bahwasanya dirinya sebelumnya memang melakukan survei ya untuk kemudian menggait Abau Hel sebagai calon wakilnya Tribuners begitu. Pihaknya mengakui bahwasanya sebelum lengser sebagai Gubernur NTB 2015-2023 dirinya sempat melakukan survei kepuasan, hasilnya bahwasanya dengan pasangannya sebelumnya yaitu Siti Rohmi Jalilah kepuasan masyarakat NTB 86% Tribuners begitu. Hingga akhirnya kemudian dia juga melakukan survei pasangan Bang Zul dan Abau Hel begitu, dan hasilnya hampir sama dengan Bang Zul dan Siti Rohmi Tribuners begitu, sehingga akhirnya dia menggait Bupati Lombok Tengah 2 periode tersebut sebagai calon wakilnya Tribuners begitu. Sementara itu Abau Hel kepada media mengatakan bahwasanya dirinya sebenarnya ingin menjadi calon wakil gubernur dari Bang Zul adalah karena kemauan dan pribadinya sendiri Tribuners begitu, atau dalam bahasa Sasak dia katakan kemiling kah begitu katanya. Terus kemudian dia juga menyampaikan bahwasanya dirinya maju sebagai calon wakil gubernur NTB karena membuang ego pribadinya Tribuners begitu. Banyak cara untuk melakukan pengabdian untuk masyarakat NTB, salah satunya adalah dengan menjadi calon wakil gubernur, tidak hanya menjadi gubernur NTB saja Tribuners begitu, hingga akhirnya dirinya memutuskan memilih berpasangan dengan Bang Zul Tribuners begitu. Pihaknya juga telah melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan pihak DPP Golkar ya, karena memang merupakan dirinya merupakan ketua Dewan Pertimbangan dari Golkar NTB Tribuners, sehingga telah melakukan bolak-balik ke Jakarta untuk memfikskan begitu ya terkait dengan rekomendasi untuk pasangan Bang Zul dan Abau Hel ini Tribuners. Sekian rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama bakal calon wakil gubernur NTB yakni Abau Hel. Berikut untuk tayangannya. Bagaimana kita berkomitmen, ikrar bersama, ikhtiar bersama, insya Allah untuk mendatangkan kemaslahatan dan manfaat untuk semua. Amin. Ini maknanya. Yang kedua, khusus untuk saya pribadi, pada kesempatan ini saya gunakan untuk memohon izin kepada tokoh masyarakat Nusa Tenggara Barat, karena yang hadir pada sore hari ini luar biasa, yang mewakili keluarga masyarakat Embojo, Samawa juga ada hari ini. Kemudian yang Sasak, baik Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, maupun Kota Mataram, bahkan Lombok Utara, hadir juga pada kesempatan ini. Saya mohon izin kepada semua keluarga besar Nusa Tenggara Barat untuk ikut ikhtiar dan bersama-sama mendampingi Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah untuk ikhtiar menjadi khadam, menjadi pelayan di bumi Nusa Tenggara Barat ini sebagai wahana jalan kami. Beredar curhatan seorang wanita di akun Facebook pribadinya saat terjatuh menginjak penutup got dari kayu di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Sabtu 8 Juni 2024. Salah satu pengguna Facebook tersebut yakni bernama Rahma Arjung. Terkait hal yang menimpanya, ia pun meminta agar penanggung jawab area pantai Kokoa
Cocoa Kolaka bisa mengganti penutup got yang terbuat dari papan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Sultra. Adrian Adnan Soleh, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Saya Adrian Soleh dari tribunisutra.com Kolaka. Berikut ini curhatan seorang wanita di akun Facebook pribadinya saat terjatuh menginjakkan penutup got dari kayu di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra pada Sabtu 8 Juni 2024. Tugu Kokoa City yang berada di Kelurahan Sea, Kecamatan Kolaka, Kolaka Sultra, di mana Tugu Kokoa adalah salah satu destinasi wisata masyarakat lokal pinggiran pantai Kolaka. Di sini terdapat sejumlah UMKM makanan ringan, tempat mainan anak-anak, dan pemandangan laut yang begitu indah. Salah satu pengguna Facebook, Rahmat Arjung, menceritakan saat dirinya jatuh di got gara-gara tak sengaja menginjak penutup got atau selokan dari kayu itu. Ia meminta agar penanggung jawab area pantai Kokoa Kolaka bisa mengganti penutup got tersebut yang terbuat dari papan. Diundarnya, untuk yang bertanggung jawab di sini di pantai Kolaka, tolong kasihan diganti papan penutupnya. Ini gorong-gorong hampir hanyut tadi malam. Sini tulisnya. Saat itu katanya ia tengah mengawasi anaknya yang sedang bermain mobil-mobilan. Kuawasi anakku yang sementara main mobil-mobilan dan tidak sengaja injaki papan jatuh dan kepalaku mami yang kelihatan dari atas tidak kebayang andai jatuh di bawah arus, bagaimana kasihan anakku yang sedang bapaknya ada di mobil istirahat, tidak melihat sambungnya. Untungnya sambung Rahmat Arjo, dia sedang tak menggendong anaknya. Dia juga tak hanyut dalam got yang saat itu arus begitu deras. Beruntungnya lagi tidak kugendong anakku. Beruntungnya juga ada besi kecil di tempatku tersangkut. Coba bayangkan Ki, kalau anak kecil yang jatuh di sini mungkin langsung jatuh di air yang begitu deras sekali. Pale airnya di bawah tuturnya. Ia pun meminta tolong agar keamanan dan kenyamanan dari para pengunjung bisa lebih diperhatikan. Terlebih, Tugu Kokoa Kolaka banyak dikunjungi oleh warga Kolaka. Ia berharap pengurus di pantai Kolaka mengganti penutup got tersebut agar tidak ada korban selanjutnya. Postingan tersebut